Apa ikhtiar masyarakat di sini tuh Bli, agar supaya bisa konsep-konsep yang dipercaya oleh masyarakat sini tentang gempuran pariwisata itu bisa bertahan dan bisa lestari gitu. Itu kan masyarakat pengennya sejahtera. Pariwisata kemudian memberikan kita kesejahteraan. Apakah tidak berarti masyarakat sedang menolak rezeki yang diberikan oleh pariwisata, industri pariwisata? Sebetulnya pariwisata, gemuruh pariwisata seperti sekarang ini sudah terbukti keringkihannya. Nah makanya saya sering sekali mengatakan sebetulnya pariwisata itu tidak beda dengan industri pertambangan. Jadi turisme itu hanya dampak sebetulnya dari perilaku kami. Saya melihat awal-awal konsepnya waktu kampanye Presiden Jokowi itu sangat peduli dengan masyarakat adat. Maaf Bli, Ya. prakteknya gimana? Ini terkait langsung dengan lingkungan ya. Banyak sekali masyarakat adat kita itu menjadi korban praktek-praktek perusakan hutan atau pertambangan, itu masyarakat adat. Kebanyakan korbannya masyarakat adat. Dalam pengembangan biodiversity itu bisa nggak sih tanpa kemudian harus merusak alam dan lain sebagainya? Sistem pendidikan kita, sekolah kita itu hanya mengajarkan ilmu pergi, tidak mengajarkan ilmu tinggal. Motif memperjuangkan itu sebagai hutan adat supaya itu sesuai dengan pesan leluhur kami. Kembali ke Jokowi, ya saya sangat kecewa lah, sangat kecewa. Soal lingkungan dia kok kayak gitu. Jujur saja saya mungkin Utut tadi bilang saya pendukung garis keras, saya mungkin sekarang yang paling kecewa garis keras. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Pudut EA Kepala Suku Mojo. Teman-teman, ini adalah akhir dari season 6. Kita akan memasuki season ke-7 podcast. Dan karena akhir dari season, ini adalah ikhtiar kami untuk bertamu pada orang yang sangat penting bagi saya dan mungkin masyarakat di Indonesia. Kami datang ke Desa Munduk, di salah satu desa di Buleleng. Dan saya sebetulnya sudah sering sekali ke sini. Semoga sudah dianggap saudara ya Bli ya? Jelas, harus. Dan kita bertemu dengan salah satu orang yang dituakan di Desa Munduk, Bli Putu Ardana. Halo Bli. Halo. Wah ini kalau biasanya pakai apa? Om Swastiastu gitu ya? Enggak harus, enggak ada yang mengharuskan. Teman-teman, di daerah Munduk ini sering orang menyebutnya sebagai dulu itu ubud kecil ya, tapi ditolak oleh masyarakat. Munduk adalah Munduk gitu ya. Dan Munduk berkembang menjadi pariwisata yang luar biasa. Tetapi di sisi lain ada ikhtiar dari masyarakat setempat ya untuk menjaga lingkungannya agar tetap lestari. Dengan hutannya, dengan danaunya yang dianggap suci dan sakral yaitu Danau Tamblingan. Nah, Bli Putu ini salah satu ya sebut sajalah pejuang lingkungan ya yang berusaha untuk terus-menerus bersama warga di Catur Desa ya Bli ya. Catur Desa. Catur Desa agar tetap lestari lah. Walaupun ada industri pariwisata tapi tetap bisa lestari. Susah nggak Bli mempertahankan konsep kayak gitu Bli? Kalau susahnya susah banget. Karena yang kita hadapi itu kan dua komponen yang selalu saya anggap ini kalau sudah berkolaborasi ini berbahaya sekali. Satu yang punya power yaitu pemerintah, kedua yang punya uang investor. Ini berkolaborasi itu dan sudah terbukti di mana-mana ya. Untuk lingkungan misalnya tambang dan sebagainya. Nah makanya saya sering sekali mengatakan sebetulnya pariwisata itu tidak beda dengan industri pertambangan. Oh ya? Iya. Tetapi kalau yang ditambang, kalau di pariwisata itu peradaban.
Kalau di tempat lain itu kan mineral, emas, bauksit. Kalau di kita itu peradaban, bahkan caranya jauh lebih halus. Kalau di pertambangan mineral itu kan fisik. Kalau kita halus sekali dikasih gemuruh pariwisata, dikasih coklat, dikasih es krim, dikasih gula-gula, tahu-tahu kita udah diabetes. Peradaban kita sudah nggak ada. Gitu. Dan apa ikhtiar masyarakat di sini tuh Bli agar tetap kokoh ya supaya bisa konsep-konsep yang dipercaya oleh masyarakat sini tentang gempuran pariwisata itu bisa bertahan dan bisa lestari gitu. Ya, yang bisa kami lakukan itu memperkuat nilai-nilai yang kami punya yang diwariskan oleh leluhur. Jadi misalnya di sini kami diuntungkan mempunyai keimanan yang konsep dasarnya itu adalah menjaga alam. Jadi memuliakan air dan menjaga harmoni dengan alam. Itu kan bahwa bentang alam itu harus dijaga. Jadi kalau disederhanakan pesan leluhur kami itu sebetulnya satu, masyarakatnya sejahtera, kemudian bentang alamnya terjaga, lestari. Yang ketiga, masyarakatnya berbudaya dan berkebudayaan. Dan yang ketiga, ya harus maju dalam segala bidang. Jadi itu nilai-nilai yang kami punya, yang kami harus terjemahkan atau narasikan dalam bahasa-bahasa kekinian supaya anak-anak muda kita bisa nangkep juga gitu loh. Karena sering sekali anak-anak muda gitu kan misalnya kita masih punya ritual yang cukup besar, mereka menangkapnya oh ini hanya ritual. Tetapi kemudian kita cari, kita narasikan ritual itu sebetulnya nilainya luar biasa. Ada konsep konservasi di sana, ada cerita pembangunan peradaban dan sebagainya. Gitu. Nah, Bli, tidak bisa disangkal Bali itu salah satu destinasi pariwisata utama lah di Indonesia dan salah satu yang terbesar juga di dunia. Ya. Di banyak daerah di Bali juga kita tahu amat susah memang untuk menghadapi gempuran industri pariwisata ya. Kira-kira begini Bli yang saya mau tanya ya. Itu kan masyarakat pengennya sejahtera. Pariwisata kemudian memberikan kita kesejahteraan. Dalam konteks itu, apakah tidak berarti masyarakat sedang menolak rezeki gitu ya yang diberikan oleh pariwisata, industri pariwisata? Ya, kalau kayak gitu gimana nih, Bli? Wah, ini pertanyaannya keren ini, tapi gini, kalau menurut saya ya, sebetulnya pariwisata, gemuruh pariwisata seperti sekarang ini sudah terbukti keringkihannya, sangat ringkih. Jadi kita sudah mengalami 3 atau 4 kali pariwisata kolaps dan kita seluruh Bali kolaps. Jadi ada Perang Teluk, ada bom Bali, ada COVID. Ada COVID. Begitu itu pariwisata kolaps, kita seluruh Bali kolaps karena kita sudah nyaris sepenuhnya tergantung pada pariwisata. Nah, maka kalau menurut saya pariwisata, saya bukan anti pariwisata ya, bukan anti pariwisata, bukan anti investor, enggak. Cuman saya enggak suka itu pola bagaimana pariwisata itu dikelola. Jadi kalau sekarang kalau saya melihat itu pariwisata Bali itu sudah menjadi tujuan. Jadi apa-apa dilakukan supaya pariwisata itu semakin banyak mendatangkan uang dan sebagainya, apa-apa pun dikorbankan. Padahal leluhur kami itu tidak pernah merencanakan supaya Bali nanti menjadi tujuan wisata, nggak pernah. Leluhur kami berperilaku, berbudaya, bertani dan sebagainya itu karena itulah turis datang. Ya. Jadi turisme itu hanya dampak sebetulnya dari perilaku kami. Jadi kalau dibawa ke konteks pertanyaan tadi, kesejahteraan tadi, turis itu bonus. Jadi kalau ada COVID, ada bom Bali dan sebagainya, nggak masalah. Kita tetap berkehidupan seperti biasa. Cuman kita nggak dapat bonus pariwisata. Tapi kan nggak kolaps kita. Gitu ya. Mundo ini termasuk di Bali salah satu tempat yang kemarin waktu COVID tidak kolaps ya. Tidak. Secara kemandirian pangan dan lain sebagainya ya. Ya, kalau daerah yang lain kan ya begitu turisme nggak ada lagi ya
lalu udah nggak ngerti lagi bagaimana bertahan hidup. Ya, ya kita bahkan menjadi penampung dari orang-orang yang kolaps itu. Kan di sini di sekitar sini banyak yang kerja ke luar desa menjadi pekerja pariwisata. Saat Covid harus pulang lagi kan, harus hidup lagi di sini. Jadi penampung korban Covid juga. Nah, Bli, barusan Bli kan datang ke salah satu forum internasional ya. Ya, COP29 ya. Bisa diceritakan Bli, kira-kira apa yang terjadi di sana dan menurut Bli apakah kompatibel dengan yang Bli perjuangkan bersama teman-teman di sini? Sebetulnya kalau secara perjuangan itu kompatibel, cuman hasilnya masih sangat mengecewakan ya. Karena begini ceritanya mungkin agak panjang ya. Panjang nggak apa-apa. Jadi COP29 itu, COP itu sebetulnya ada dua tema ya. Satu tema biodiversity, kemudian yang saya ikuti itu yang di Azerbaijan itu temanya adalah climate change. Bagaimana dunia mempersatukan visi untuk melawan climate change, kan seperti itu. Dan sekarang yang COP29 di Azerbaijan itu adalah fokus di financing. Bagaimana para poluter ini memberi kompensasi kepada penyerapnya. Penyerap polutannya. Dan PBB sudah lama melihat bahwa sebetulnya masyarakat adat itu adalah penyerap polutan yang penting karena masyarakat adat itu masih menjadi penjaga dari 80% biodiversity dunia dan mungkin sekitar 40% hutan-hutan dunia. Itu masyarakat adat. Jadi PBB mengambil langkah masyarakat adat harus dilibatkan dalam perlawanan melawan climate change ini, harus dilibatkan. Maka masyarakat adat seluruh dunia diundang. Makanya saya agak lama di sana karena sebelum COP itu dimulai kita masyarakat adat seluruh dunia itu bertemu bagaimana kita memberi pernyataan apa yang kita perjuangkan dan sebagainya gitu. Dan hasilnya ya jujur aja karena ya menurut saya ya yang paling punya kuasa ya tetap pemerintah dan para poluter ini karena mereka yang punya uang kan, mereka siapa yang harus diberi kompensasi ya mereka yang ngatur. Dan salah satu hasil yang lucu adalah masyarakat adat itu tidak mendapat kompensasi. Jadi hutan-hutan yang existing itu dianggap tidak mendapat kompensasi sebagai penyerap polusi itu tadi. Oke, itu dari skema internasional. Nah, ini agak sensitif nih, Bli. 10 tahun kita dipimpin oleh Presiden Jokowi. Sepertinya dulu, Bli bukan sepertinya, Bli ini kan pendukung garis kerasnya Jokowi. Saya melihat awal-awal konsepnya waktu kampanye Presiden Jokowi itu sangat peduli dengan masyarakat adat. Ya. Maaf Bli, prakteknya gimana? Wah, jauh panggang dari api. Kenapa bisa begitu? Ya salah satu yang paling mencolok itulah undang-undang masyarakat adat itu sampai sekarang belum diketok palu. Itu udah dari sebetulnya masuk prolegnas, diusulkan dan sebagainya dari zaman sebelum Jokowi sudah. Tapi sampai sekarang apa sih susahnya orang undang-undangnya, draftnya sudah jadi, tinggal dibahas di DPR, ketok palu lah. Itu satu. Kalau konteksnya masyarakat adat ya. Kalau perhatiannya atau prakteknya dia terhadap masyarakat adat itu jauh sekali. Karena misalnya ini terkait langsung dengan lingkungan ya. Banyak sekali masyarakat adat kita itu menjadi korban praktek-praktek perusakan hutan atau pertambangan itu masyarakat adat. Kebanyakan korbannya masyarakat adat. Ini cerita ada yang menurut saya miris sekali. Satu masyarakat adat pernah, Bli, saya ini di penjara karena saya menolak hutan saya dijadikan tambang atau hutan. Saya menolak supermarket saya dijadikan tambang dan kebun sawit. Jadi bagi mereka itu hutan itu supermarket. Wah. Jadi apa ya? Dan itu bagi saya itu sangat sangat
menohok gitu loh, sangat menohok perasaan saya. Dan jujur saja ya, waktu di COP29 kemarin itu ada saudara dari Papua yang dia dengan sangat mengesankan bercerita bagaimana bumi mereka dirusak, dijadikan kebun, dijadikan tambang, sungainya dirusak dan sebagainya itu. Dan dia, maaf saja, dia sampai mengatakan, maka bagi saya sebetulnya kata-kata Papua Merdeka itu indah sekali. Dia sampai berkata begitu. Dan saya datengin, begitu selesai dia bicara saya datangin. Ya aku merasakan apa yang kamu rasakan. Tapi ya mbok jangan ngomong merdeka lah. Kita bisa ngobrol. Jadi kembali ke Jokowi. Ya saya sangat kecewa lah. Sangat kecewa. Soal lingkungan dia kok kayak gitu loh. Dia kan alumni UGM dan Fakultas Kehutanan. Betul. Dan dulu kan think tanknya banyak yang pro terhadap lingkungan dan masyarakat adat. Betul. Iya kan? Betul sekali. Iya. Ring satunya lah dulu kan orang-orang lingkungan banyak, betul. Peduli masyarakat adat banyak, tapi prakteknya sangat jauh. Jadi jujur saja saya mungkin Utut tadi bilang saya pendukung garis keras, saya mungkin sekarang yang paling kecewa garis keras juga. Nah, tapi banyak para pendukung Presiden ke-7 ya, Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa begini kira-kira Bli. Ya ini zaman memang bergerak seperti itu. Kita tidak bisa hadang lagi. Yang terjadi memang masyarakat yang harus beradaptasi terhadap perubahan-perubahan itu. Dan dalam tanda kutip juga, dan ini semua demi kepentingan bangsa. Kira-kira kan begitu Bli. Apa pendapat Bli? Konteksnya kemana dulu nih? Konteksnya masih ke lingkungan? Iya ke lingkungan dan masyarakat adat. Kan banyak korban-korban lingkungan gitu ya. Ini kan demi pembangunan. Ini kan mirip era Orde Baru dulu ya. Betul. Atas nama pembangunan gitu. Ya sebetulnya ya apa ya? Ya keblinger lah itu. Itu keblinger itu. Kita kan nggak bisa melihat keadaan seperti itu menganggap ini sebagai bagian dari perubahan zaman. Ya nggak bisa seperti itu. Nyatanya PBB aja melihat masyarakat adat itu penjaga alam yang terbaik, penjaga lingkungan yang terbaik. Masa kita di Indonesia menganggap ini kejadian yang memang zamannya kayak gitu? Ya nggak bisa lah. Kita nggak bisa, apalagi kita kan kumpulan dari banyak masyarakat adat yang menurut saya itu konsep konservasi, konsep menjaga alamnya itu jauh lebih canggih dari konsep konservasi yang dimiliki negara. Jauh lebih canggih. Dan itu tidak pernah dijadikan rujukan oleh negara untuk melakukan praktek-praktek konservasi. Mereka justru merujuk pada ilmu-ilmu barat yang segala sesuatunya berbeda. Itu melakukan konservasi gitu. Iya. Bli, mantan Dirjen Kebudayaan kita yang sudah tidak lagi itu ya Bung Fe atau Dr. Hilmar Farid itu selalu banyak menyatakan ya waktu beliau masih jadi Dirjen bahwa Indonesia itu pusat biodiversity. Ya, mega biodiversity. Iya. Dan seharusnya kita bisa menjadikan itu sebagai keuntungan dan potensi yang mesti dikembangkan gitu. Nah pertanyaan saya, dalam pengembangan biodiversity itu bisa nggak sih tanpa kemudian harus merusak alam dan lain sebagainya? Yuk bisa banget. Jadi saya setuju sekali dengan pendapat Pak Hilmar itu ya. Saya setuju sekali gitu. Indonesia memang terutama di garis apa ya bacanya Wales apa Wallacea itu ya. Wallacea. Itu adalah mega biodiversity dunia. Itu bisa harus dijaga, harus dikembangkan dan sangat bisa kalau dijaga tanpa merusak. Sangat bisa karena dan itu yang paling bisa melakukan siapa? Ya masyarakat adat. Karena mereka sudah terbiasa berkolaborasi, bersama hidup dengan ya kembali ke konsep tadi itu bahwa manusia itu adalah bagian dari alam. Jadi mereka menganggap status mereka sama aja dengan biodiversity itu. Gitu. Jadi sangat bisa. Tapi ya jangan
peraturan pemerintah yang dipakai, aturan masyarakat adat yang dipakai gitu loh. Karena sebelum ada negara, masyarakat adat sudah ada. Sudah ada dan nyatanya alam kita baik semua gitu. Nah, sekarang tantangan yang lain nih Bli, yang kerap sekali mungkin jadi tanda tanya publik ya. Oke, sebagian besar teman-teman pejuang lingkungan itu juga sepakat lah kalau soal bahwa masyarakat adat adalah penjaga lingkungan terbaik ya. Dan mereka punya filosofi, punya kepercayaan yang sangat kompatibel dengan alam itu sendiri. Persoalannya adalah bagaimana kemudian nilai-nilai itu bisa bertahan dan bisa diwariskan ke generasi selanjutnya. Karena kan ya dengan mereka sekolah tinggi, dengan mereka punya banyak kebutuhan, lalu pola pikirnya berubah, apakah itu termasuk di dalam ancaman-ancaman yang bisa mengubah nilai-nilai dari masyarakat adat? Sangat, justru mungkin itu salah satu ancaman terbesar. Dan itu sumbernya adalah sistem pendidikan kita. Jadi saya termasuk yang paling kecewa dengan Jokowi, salah satunya dari tidak berhasilnya dia merubah sistem pendidikan kita. Kalau saya sederhanakan gini, sistem pendidikan kita, sekolah kita itu hanya mengajarkan ilmu pergi. Tidak mengajarkan ilmu tinggal. Jadi begitu kita masuk sekolah dasar, kita udah dicerabut dari akar kita. Tidak pernah diajarkan di desamu ada apa, cara bertaninya seperti apa, kesenian yang ada apa. Tidak pernah itu diajarkan. Dan akhirnya begitu dia sekolah semakin tinggi, semakin tercerabut. Itu yang menyebabkan nilai-nilai yang kita punya, nilai-nilai luhur yang kita punya itu akan semakin hilang dari generasi muda. Nah itu salah satu yang kita perjuangkan sekarang di sini. Makanya kita mengumpulkan anak-anak muda, mulai dari pemetaan partisipatif, kemudian menarasikan nilai-nilai yang kita punya dengan bahasa-bahasa kekinian, supaya anak-anak muda itu kan kadang-kadang kamu ngomong apa sih? Misalnya kita ngomongin lontar atau prasasti. Ya misalnya kita pemetaan melakukan pemetaan partisipatif. Ini kita masukkan ke bank data. Sebetulnya kalau leluhur kita mencatat segala sesuatunya kan dalam bentuk prasasti lempengan tembaga. Kalian juga nih membuat prasasti, tapi ini namanya prasasti digital. Nanti ini dibaca oleh anak cucu kita. Nggak beda, kalian buat prasasti. Nah itulah. Jadi di bawah bahasa kekinian kan mereka semangat juga lah itu. Oke. Kita lebih ke lokilnya, kita persempit sekarang Munduk ya Bli. Bagian dari catur desa yang ada di sekitar Danau Suci Tamblingan. Di Danau Suci Tamblingan kan ada hutan Mertajati, hutan adat ya. Sedang kita perjuangkan menjadi hutan adat. Itu yang mau saya tanyakan. Itu sebetulnya statusnya hutan adat atau apa sih Bli? Statusnya hutan negara. Jadi begini, itu sebetulnya kan dari tahun 900-an kita menganggap itu hutan kita lah. Hutan kita, kemudian kita bergeser tahun 1300-an itu tetap hutan kita. Kemudian begitu kita merdeka, itu diklaim sebagai milik negara. Karena undang-undangnya kan kalau tidak salah bunyinya tanah-tanah yang bukan milik pribadi adalah milik negara. Nah karena itu milik komunitas kan otomatis jadi milik negara. Oh gitu ya? Iya, jadi awalnya kita sih nggak masalah ya, berarti kan tambah yang jaga. Kalau dijaga. Tetapi fakta yang terjadi tidak seperti itu. Jadi ada pembalakan liar, perburuan liar, itu kalau saya sering mengistilahkan kalau kita yang memang asli sini sekian keturunan, mungkin DNA saya mungkin ada hubungannya dengan tanahnya gitu loh. Jadi kalau pohonnya dirusak, hutannya dirusak, ada rasa sakit juga gitu loh. Ada rasa sakit gitu. Nah makanya dan kemudian itu penguasaan negara itu semakin ke belakang malah semakin semakin semena-mena. Tahun 96 statusnya dari hutan lindung turun menjadi taman wisata alam. Taman wisata alam. Oke. Tahun 2014 diperkuat lagi dengan diperluas kawasannya
taman wisata alam, yang artinya itu kan investasi boleh masuk kalau taman wisata alam. Investasi boleh masuk, dan sekarang kalau kalian melihat ke Danau Tamlingan, negara menjual karcis. Kalau orang masuk hutan itu negara jual karcis. Karcis itu bukan masyarakat ya? Jadi bukan. Yang menjual itu satu Kementerian Kehutanan lewat BKSDA, kedua Pemda Buleleng, tapi bekerja sama dengan desa adat ya. Itu masih oke lah ya. Iya. Itu. Soalnya kalau hutan lindung itu kan salah satu fungsinya memang untuk edukasi ya dan pariwisata ya. Enggak, kalau hutan lindung enggak. Ini TWA, Taman Wisata Alam. Statusnya sekarang udah TWA. Taman Wisata Alam. Nah, jadi bisa untuk pemanfaatan lah. Jadi misalnya kenapa sudah banyak sekali investor yang datang membawa izin ke sini untuk membangun fasilitas wisata di di hutan tersebut. Padahal hutan tersebut adalah hutan yang disakralkan oleh masyarakat. Hutan suci. Karena itu sumber utama hidup kami, namanya Mertajati, sumber hidup yang sesungguhnya. Dan bagi masyarakat catur desa itu adalah punya ikatan spiritual yang kuat. Sangat kuat. Iya. Nah, kalau seperti itu, Bli, berarti ada tahap yang belum selesai ya? Iya, masih jauh. Apa yang Bli inginkan dan teman-teman ini ya? Idealnya hutan Amertajati ini statusnya apa? Statusnya hutan adat. Pengennya statusnya hutan adat. Jadi orang sering sekali agak rancu membedakan antara skema perhutanan sosial yang dimiliki oleh pemerintah dengan hutan adat. Dengan hutan adat, ya. Nah, makanya itu dari kementerian itu sering mengusulkan buat jadi hutan desa aja skema perhutanan sosial. Itu ada jangka waktunya, kemudian dieksploitasi hutannya karena pasti ada konsep ekonomi. Makanya kami ngotot itu harus hutan adat. Hutan adat itu hutan hak, dan kami sama sekali tidak punya motif ekonomi dalam perjuangan ini. Karena kan pesan leluhur ini tidak boleh diutak-atik. Bahkan dulu leluhur Bli pun rela meninggalkan tempat itu untuk supaya lestari ya. Supaya lestari, tidak boleh diutak-atik. Jadi kami motif memperjuangkan itu sebagai hutan adat supaya itu sesuai dengan pesan leluhur kami, itu tidak boleh diutak-atik. Itu adalah hutan suci yang menjadi sumber utama kehidupan yang kalau di istilah sekarang itu penghasil jasa-jasa ekosistem bagi kita di catur desa dan saudara-saudara di sekitar kita gitu. Iya. Mungkin teman-teman juga perlu tahu ya bahwa usaha-usaha para investor yang berusaha untuk punya potensi merusak alam di Danau Tamlingan maupun hutan Amertajati itu selalu dilawan oleh masyarakat catur desa ya. Ya, selalu. Ya, tapi saya kira ini bukan hanya problem di Munduk dan catur desa di Buleleng ya. Tapi Bli kan sering ketemu dengan banyak masyarakat adat ya. Mereka juga punya persoalan yang serupa ya. Nah, Bli, idealnya bagaimana konsep negara atau paradigma negara memandang masyarakat adat tuh? Idealnya menurut Bli dan teman-teman para masyarakat adat ini? Kalau menurut saya ya, sebetulnya ini kan negara itu ya, terutama negara ya sampai ke tingkat daerahnya itu selalu memandang segala sesuatu itu sama semua. Artinya disamakan. Kalau tidak sama disamakan. Padahal kan negara kita katanya keistimewaannya Bhinneka Tunggal Ika. Itu kan fondasinya. Dan masyarakat adat kita itu berbeda semua. Tetapi ada hal yang sama dalam hal ini. Dalam konteksnya alam dan lingkungan ya. Mereka semua selalu menjaga harmoni dengan alam. Karena mereka selalu menganggap manusia itu adalah bagian dari alam. Bukan penguasa alam. Nah, pemerintah itu tinggal menguatkan itu. Bukan misalnya ini karena kondisi alamnya seperti ini adalah statusnya hutan lindung. Kalau situasinya seperti ini, berarti ini cocoknya taman nasional. Enggak seperti itu. Ya sesuaikan aja dengan kondisi masyarakat setempat. Mereka menganggap itu supermarket seperti saudara kita dari Papua atau apa. Nyatanya kan
alamnya tetap bagus kalau dijaga mereka. Gitu. Jadi menurut saya pemerintah tinggal menguatkan itu atau mengedukasi kalau ada kekurangan, nggak perlu diseragamkan dengan model-model peraturan lah, apalah yang semuanya meniru dari entah dari mana gitu. Nah, ini agak sensitif lagi nih, Bli. Pemerintah sudah berganti. Ya. Jagonya Bli kalah ya. Tapi itu tidak terlalu penting dalam obrolan ini. Dengan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, apakah kira-kira menjanjikan persoalan masyarakat adat itu bisa terselesaikan dengan baik? Atau malah punya potensi yang lebih berat lagi? Ini mau jawaban yang jujur atau gimana? Jujur sekali. Ya sejujurnya saja saya ya pesimis lah. Pesimisnya ada pesimis dalam banyak hal ya. Satu dari komposisi presiden wakil presiden ya. Kalau presiden sih, kalau wakil presiden sih saya nanti agak ngelantur saya ngomongnya, udahlah nggak usah diomongin. Ya lebih baik tidak usah diomongkan. Nggak usah diomongkan itu. Tapi kalau presidennya, saya tidak pernah mendengar pernyataan atau tindakan dan juga latar belakang beliau yang ada kaitannya dengan masyarakat adat. Bahkan saya banyak mendengar hal-hal negatif lah kalau kaitan dengan masyarakat adat saat beliau bertugas sebagai militer ya. Tetapi sebagai warga negara saya sih tetap berharap mudah-mudahan itu berubah. Jadi salah satu yang terpenting itu undang-undang masyarakat adat segera diketok, diresmikan sehingga positioning masyarakat adat itu semakin jelas dan kuat. Harapannya seperti itu. Oh iya, memang betul ya. Saya juga memeriksa belum ada pernyataan misalnya tentang bahkan tentang climate change kayaknya belum ada ya. Belum ada, apalagi tentang masyarakat adat ya. Iya. Nah, ini penting juga, Bli. Presiden Prabowo itu punya program cepat ya, quick wins, yaitu makan siang gratis. Padahal bagi masyarakat adat sebetulnya itu hal yang agak sepele ya, Bli ya. Kita makan banyak, tadi disebutnya supermarket kan, lingkungan kita itu. Hal-hal yang kayak gitu itu gimana tuh, Bli? Sementara kita juga nggak tahu nih ada pembukaan lahan-lahan pertanian yang besar-besaran. Sementara mungkin bagi masyarakat adat penting di daerah-daerah tertentu. Misalnya saya pernah datang ke Wakatobi, itu mungkin lebih punya 300 umbi-umbian kayak gitu ya. Nah, apakah itu bisa dikelola dengan usulan masyarakat adat bahwa untuk masyarakat tertentu di masyarakat adat jangan dong dirusak dengan makan siang gratis yang punya potensi justru mereka tidak punya kedaulatan pangannya sendiri gitu. Gimana, Bli? Ya sebetulnya saya dari awal sih agak bingung juga dengan program makan siang gratis itu ya. Bayangan yang paling sederhana ginilah, paling sederhana. Misalnya ngasih makan siang gratis bagi anak-anak, semua anak-anak dapat. Nah anak-anak itu kan seleranya beda-beda. Ada yang mungkin alergi apa, ada yang seneng apa, ada anak orang kaya, ada anak orang yang tidak mampu. Ini saya membayangkan itu aja udah mumet. Apalagi disuruh membayangkan yang budgetnya berapa sekarang? 10.000 itu. Nah itu sudah bikin saya bingung gitu loh. Makanya saya males mikir itu persoalan makan siang gratis. Tapi ini menarik sekali tentang kedaulatan pangan ya. Ya, karena maaf saya stop, Bli. Karena selama saya teman-teman sering sekali ke sini dan biasanya ke sini kan lama. Di masyarakat Mundu itu semua hal bisa dimakan dan enak. Nah, misalnya keladi, pisang apa gitu kan, itu ya bisa dimakan semua, bisa dikonsumsi semua. Seluruh daun-daunan dan lain sebagainya, kayak gitulah. Maksud saya ya seperti itu. Apakah itu nanti bisa kompatibel dengan persoalan makan siang gratis ini? Ya jauh lah, kalau itu bisa kompatibel enggak lah. Karena itu kan bagaimanapun akhirnya kayak gini kan hitungannya tetap hitungan bisnis kan. Siapa yang mengelola, siapa yang mendistribusikan dan sebagainya.
Dan jujur aja mumpung ngomong kedaulatan pangan, ini salah satu hal yang membuat saya paling kecewa juga dengan Jokowi. Kedaulatan pangan ini. Karena saya sangat kecewa dengan sawahisasi atau berasisasi di Indonesia itu. Kita punya seperti yang Putut katakan, kita di Mundo misalnya punya keladi, umbi-umbian, di Wakatobi punya 300 umbi-umbian. Saudara kita di Flores punya sorghum, punya jagung. Kenapa harus semua suruh makan beras? Papua sagu. Papua punya sagu. Bahkan kita sekarang banyak makan gandum yang satu pohon pun kita tidak punya. Kenapa tidak ini yang dikuatkan? Yang kemarin yang beli cerita itu ada ibu-ibu yang datang itu sekarang di Flores itu mereka sedang giatnya melakukan perlawanan dengan menanam sorghum. Wah itu keren sekali itu gitu. Itu salah satu yang saya kecewa berat juga dengan Jokowi. Selain lingkungan, masyarakat adat, pendidikan, ini kedaulatan pangan ini saya sangat kecewa. Karena ada potensi terjadi berasisasi gitu ya. Oh iyalah. Ya contoh sederhana gini lah tuh. Misalnya di Papua dibuatkan sawah, ya toh? Ya. Dan sekarang sedang dikerjakan kan itu, entah berapa ribu hektar sawah mau dibuat sana. Berarti masyarakat di sana diajarkan untuk makan nasi dari yang berbahan beras. Itu satu. Itu berarti merubah peradaban yang sudah mereka bangun ratusan mungkin ribuan tahun. Itu yang pertama, cara makan. Cara makan itu kan bagian dari peradaban. Betul. Kemudian yang kedua yang dirubah lagi apa? Mereka kan nggak biasa mengerjakan sawah. Nanti siapa yang mengerjakan sawah itu? Betul. Maka timbullah lagi tuduhan-tuduhan Jawanisasi di sana karena mendatangkan pekerja dari Jawa kan. Saudara-saudara kita di Papua kan nggak terbiasa mengerjakan sawah. Gitu. Iya. Dan biasanya konteks kedaulatan, saya belum pernah mendengar masyarakat adat kok sampai kekurangan makan. Iya kan? Iya. Yang kekurangan makan negara Indonesia. Itu pun spesifik beras, makanya berasnya diimpor gitu. Tapi kalau masyarakat adat rasa-rasanya, saya kok belum pernah mendengar ya ada masyarakat adat yang sampai kekurangan makanan. Iya. Nah, makanya saya justru heran kenapa nggak justru yang sudah mandiri dan berdaulat dengan pangan itu yang dijadikan pelajaran penting. Betul. Gitu. Tapi kenapa harus selalu model-modelnya adalah model-model yang serba gigantik yang justru punya potensi untuk tadi itu mengubah peradaban pangan kita. Ya. Padahal peradaban pangan kita ini memang sedang proses rusak gitu. Iya kan Bli ya? Iya. Proses rusak dan ketika proses itu masih ada nih pelajaran supaya bisa mengadang itu, kenapa itu yang justru tidak dijadikan pedoman saja? Gitu. Kan urusannya makan ini sebetulnya. Iya. Tidak sedang bertransaksi ekonomi ini ya kan. Iya. Urusan yang paling pokok lah. Iya, urusan paling pokok. Dan rata-rata seperti Putut bilang itu rata-rata masyarakat adat itu secara pangan berdaulat. Betul. Berdaulat. Kemarin ibu-ibu dari Kalimantan itu bawa segala macam sini. Ini ada ini, bahkan ada pasak bumi di mana. Ya macam-macam lah. Jadi ada cempeda, ada yang bawa sorghum dan sebagainya. Jadi itu bisa dijadikan benchmark lah. Benchmark model kedaulatan pangan itu seperti ini. Kan kayak gitu. Bukan diseragamkan semua suruh makan beras gitu. Iya. Nah ini agak gimana ya pertanyaan saya ini teman-teman ya. Kalau negara sudah atau dalam hal ini pemerintah tidak punya konsep yang tepat di dalam hal yang paling fundamental, yaitu persoalan pangan, ya. Lalu kan persoalan energi, tapi pangan dulu lah ini yang jelas gitu ya. Lalu bagaimana kira-kira masa depan bangsa ini kalau seperti itu? Tentu pertanyaan ini bukan untuk Bli sebetulnya, tapi untuk pemerintah ya. Tapi siapa tahu Bli punya sumbang saran atau pemikiran walaupun mungkin tidak akan didengar atau belum akan didengar, setidaknya akan ada banyak
pemirsa ya atau para intelektual yang ikut memperjuangkan hal ini gitu. Gimana tuh, Bli? Ya kalau menurut saya itu ya seperti tadi lah. Sebetulnya peradaban-peradaban yang terbangun di seluruh Nusantara itu pada dasarnya adalah mereka untuk membangun masyarakat sejahtera. Ya. Untuk membangun masyarakat sejahtera, mereka hidup di bentang alam tertentu. Misalnya kita di sini di Munduk Catur Desa, kita yang paling tahu menjaga bentang alam ini. Apa yang dihasilkan kita yang paling tahu. Saudara kita di Papua, di Kalimantan juga seperti itu. Jadi itu yang harus dipelihara. Bukan diseragamkan, disuruh makan beras. Jadi kalau saya boleh berharap lah, kalau bersaran mungkin terlalu tinggi ya. Ya itu dijadikan rujukan, dijadikan benchmark pola-pola kedaulatan pangan yang dipunyai oleh peradaban-peradaban yang dibangun oleh masyarakat adat. Mereka punya tata cara yang paling sesuai dengan bentang alam itu. Jadi misalnya saudara kita di Papua ya cocoknya mereka sagu, ya itulah yang mereka jadikan konsumsi. Di Flores mungkin paling cocok sorghum dan jagung, ya itu yang dipelihara oleh pemerintah, dijaga, dikuatkan, bukan diseragamkan. Iya. Ya, gitu. Jadi siapa tahu ya teman-teman, ini karena saya kira politik pangan kita mesti dicermati lebih kritis lagi ya. Karena resiko-resikonya saya kira tidak sederhana. Nah, Bli, Indonesia ini kan bukan hanya pemerintah pusat. Ada gubernur, ada bupati. Sebelum saya bertanya lebih spesifik lagi nanti korelasinya dengan desa, saya mau ini dulu. Kenapa pilihan presiden kemarin kok di Bali kok kalah, Bli? Padahal di sini ini bukan hanya kandang banteng, tapi apa ya, lebih dasar dari kandang banteng lah ini. Ya, apa, Bli, yang terjadi sebetulnya, Bli? Ya itulah kalau menurut saya boleh menuduh ya secara kasar itu sebetulnya ini memang kondisi ini memang by design gitu loh. By design oleh banyak komponen untuk menuju situasi seperti itu. Jadi bahasa yang agak kasar itu ya, kemiskinan memang dipelihara, kebodohan memang dipelihara supaya mudah dibeli. Supaya mudah dibeli. Jadi ya kalau menurut pengamatan saya itu yang terjadi. Di Bali juga gempuran bansos dan money politik besar sekali. Oh, iyalah, sama aja. Oleh karena itu dedel duel ya. Iya dedel duel. Cuman di Bali entah gimana ada anomali sedikit ya. Ya. Di Pilpres kan bareng dengan Pileg ya. Di Pilpresnya dedel duel, kalau tidak salah hanya 2 kabupaten yang menang. Tetapi di Pileg malah kursinya naik. Oh, itu juga sebabnya waktu pilihan gubernur menang ya? Menang. Kalau pilihan gubernur itu mungkin pengaruh tekanan itu sudah agak berkurang. Gubernurnya menang, kemudian di Bali ada 8 kabupaten 1 kota itu 8 menang. Ya. Oke. Nah, Bali itu memang ada struktur intervensi tentu saja dari pemerintah pusat, tapi Bali juga punya mitra strategis pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Dalam konteks ini, Munduk dan Catur Desa kan juga bagian yang punya mitra strategis dengan gubernur dan bupati. Dalam konteks ini Bupati Buleleng. Nah, apakah kemungkinan menjadikan mereka mitra strategis itu terbuka peluang di sini, Bli? Sangat terbuka ya, karena jujur saja saya sih tidak mau menilai secara kualitatif yang agak mendalam ya, tapi secara hubungan, kebetulan saya pribadi dan juga masyarakat Catur Desa itu punya hubungan yang cukup baik dengan kedua yang terpilih ini, baik Bupati Buleleng maupun Gubernur yang terpilih. Jadi bahkan pada saat kampanye itu, karena saya sempat disuruh ngomong juga di atas panggung, saya sudah pesen ini sama kedua ini.
untuk gubernur dan untuk bupati gitu. Jadi, Dan keduanya menang kan? dan keduanya menang Iya. gitu. Jadi untuk soal ini walaupun sebagai masyarakat, sebagai rakyat jelata kita sering dikecewakan, tapi saya tetap optimis lah, berharap perjuangan kita akan sangat dibantu oleh yang dua yang menang ini. Iya. Gitu lah. Maksud saya begini, kalau kemudian itu nanti bisa terbukti, aspirasi masyarakat adat di catur desa ini berhasil bermitra strategis dengan pemerintah daerah, baik di tingkat 2 maupun tingkat provinsi ya. Mungkin masyarakat adat di yang lain juga bisa menjadikan ini sebagai pelajaran ketika mereka memilih pemimpin mereka, sebaiknya yang membela mereka begitu. Ya, bisa banget, bisa banget. Kami memang dari dulu di Bali kan juga ada kecenderungan untuk penyeragaman oleh lembaga yang dibuat oleh pemerintah yang namanya MDA ya, Majelis Desa Adat. Nah kami yang dari sini paling getol untuk melawan itu. Bali itu fondasi kekuatan utamanya itu justru keberagaman dari 1.500 desa adat itu. Keberagaman dari 1.500 desa adat. Itu. Jangan itu diseragamkan. Nah sekarang kan ada kecenderungan. Jadi kami bersama beberapa teman sudah sangat sepakat dengan itu gitu loh. Bahwa yang harus dijaga itu keberagamannya. Jangan diseragamkan. Nah jadi kalau misalnya kami berhasil ya nanti bisa menjadi rujukan, bisa menjadi prototipe bagi teman-teman yang lain untuk melakukan hal yang sama. Oke, jadi teman-teman saya kira itu menarik ya, sekaligus sebagai akhir dari obrolan singkat ini, saya kira pemerintah di level pusat mungkin bisa berbeda paradigmanya, tapi seandainya kita punya mitra strategis di tingkat kabupaten dan provinsi, syukur dua-duanya ya, itu akan bisa membantu memperjuangkan nilai-nilai dari masyarakat adat itu. Begitu kan kira-kira Bli? Iya, betul. Oke, Bli, terima kasih banyak Bli. Sama-sama. Ini Bli ini dedengkot UGM ini. Dedengkot gelanggang UGM. Jadi pasti banyak ini nanti yang berkomentar ini adalah teman-teman dari gelanggang UGM ya. Dan di Mundo ini sering dijadikan tempat bagi teman-teman alumni UGM untuk kumpul, sekaligus tempat bagi para pejuang masyarakat adat berkumpul sekarang ini ya Bi ya. Ya. Kemarin kalau tidak salah belum lama ada Jambore masyarakat adat, pemuda adat, Jambore khusus pemuda ya, Iya. Pemuda adat se-Asia Tenggara ya. yang dilaksanakan di Mundo. Dan jejaring itu saya kira itu baik sekali ya, karena bisa saling berbagi pengalaman. Betul. Gitu dan saling bisa mengadvokasi ya Bi ya, membantu itu yang paling penting kan, Iya. Karena merasa senasib ya. Dan teman-teman kalau pergi ke Mundo, jangan lupa menikmati kopi dari Munduk. Kopi dari Munduk ini agak tidak terkenal. Saya awal-awal kesini, Bli agak marah sama saya. Karena saya menyebut kopi itu dari daerah tertentu lah. Padahal kopi tersebut sebetulnya didatangkan dari Munduk. Dan khusus di Donbio ini ada produknya yang spesial namanya Blue Tamblingan. Nah yang ngasih nama dia. ini yang sedang kami nikmati. Saya selalu kalau kesini ya pengen menyesap kopi Blue Tamblingan. Dan kita kalau mau cerita itu luar biasa teman-teman. Salah satu kuliner paling beragam, mohon maaf ya di daerah lain ya, di Bali terutama. Karena pernah saya kesini beberapa kali ada festival pangan di sini, masakan itu masakannya sangat beragam. Dan itulah yang membuktikan bahwa masyarakat adat itu punya keragaman pangan yang luar biasa. Dan kedaulatan pangan. Ya. Bukan hanya keragaman. Dan semuanya enak. Jadi teman-teman silahkan datang ke Munduk, datang sebagai seorang kawan ya. Belajar maupun kalau bisa bersinergi dengan teman-teman di catur desa, saya kira teman-teman akan
juga bisa bersinergi dengan teman-teman dari desa-desa adat yang lain yang sekarang ini saya kira memang menjadi benteng akhir. Ya. Ya, benteng akhir dari persoalan-persoalan lingkungan yang menerpa dunia ini. Ya. Termasuk ya di Amazon, ya di sehat selalu pokoknya, dan terima kasih atas Blue Tambringannya. Terima kasih juga sudah datang full tim Kemundu. Banyak nih yang datang ini. Oke, begitu ya Abdi ya. Oke. Teman-teman, itu obrolan dengan kami sebagai penutupan dari season 6 podcast. Kita akan ketemu lagi dengan season 7 dengan konsep yang agak berbeda ya. Semoga makin berguna podcast yang season selanjutnya, dan teman-teman tetap sehat selalu. Datang ke Bali bukan untuk merusak, bukan untuk memperparah kerusakan yang terjadi, tapi bersinergi untuk mempertahankan persoalan-persoalan yang menjadi persoalan bersama kita, terutama dalam hal climate change. Terima kasih, Bli. Sama-sama. Sampai ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya. Sukses.